Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku tafsir salat. Silahkan bagi Anda yang bawa buku bisa dibuka halaman 119. Tadabbur surat Al-Fatihah. Baik, kita akan berkenalan dengan surat Al-Fatihah dan merenungkan makna dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, kenapa perlu tadabbur? Jadi bedakan antara tadabbur dengan tafsir. Tadabbur dengan tafsir itu dua hal yang berbeda. Bedanya di mana, Pak? Kalau tafsir itu kajian menggali makna dari ayat secara lengkap sehingga sampai pada sababun nuzul, kajian dari sisi bahasa, kemudian cerita-cerita yang ada di balik itu dan seterusnya. Itu dibahas dalam kajian tafsir. Maka kajian tafsir lebih panjang lebar. Sedangkan tadabbur itu lebih ringkas. Tadabbur sifatnya hanya merenungkan kandungan maknanya. Bahasa kita digatekne, direnungkan untuk dipahami. Nah, di sini kita sebutkan Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk melakukan tadabbur. Seorang mendapatkan pelajaran yang akan sesuai bagi perbaikan dirinya apabila dia bisa tadabbur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang tidak melakukan tadabbur Al-Qur'an berarti hatinya terkunci. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah ada hati, apakah ada kunci dalam hatinya? Sehingga Allah sebut orang yang tidak bisa tadabbur Quran itu hatinya apa? Terkunci. Ibaratnya wis dinasehati tapi ora gugu. Tadabbur itu gugu nasihat. Niku bahasa Indonesianya apa itu? Memahami isi dari nasihat, merenungkan digatekne sing apik, ngerti kemudian dilaksanakan. Itulah tadabbur. Makanya tadabbur itu bisa dijangkau oleh siapapun. Allah jadikan tadabbur sebagai bagian dari tujuan Al-Quran diturunkan. Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Itulah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar ulul albab, orang yang berakal itu mengambil peringatan darinya. Sudah? Jadi apa tujuan Al-Quran diturunkan? Agar para hamba gatekno isine Quran. Agar para hamba gatekno isine Quran. Tujuannya adalah agar direnungkan dan ditadaburi isinya. Bahasa mudah dari kata tadabbur adalah merenungkan. Tadabbur Allah mudahkan bagi hambanya agar mereka bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diambil peringatan, tinggal apakah gelem sinau atau tidak. Mohon maaf, di antara jamaah yang belum bisa baca Quran ada enggak? Ada.
dirawati atau ditelateni? Dirawati atau ditelateni? Ditelateni. Jadi kalau nggak bisa jangan dirawati. Dirawat raiso. Artinya bertahan tidak bisa. Ada orang wis ngerti raiso tetap dimbarne wae. Sampean raiso maca Quran, raiso. Lah sinau moh. Ora iso kok ora gelem sinau. Lah terus gimana? Mbok coba ditelateni sinau. Wis tua itu bukan uzur syar'i. Apakah tua itu uzur? Tidak. Boleh enggak belajar di usia tua? Coba mushafnya dilihat. Ada enggak tulisan khusus yang anak muda gitu? Ada? Enggak ada. Sehingga dalam Al-Quran tidak ada penentuan umur, siapapun bisa mempelajarinya. Maka sing ra iso maca Quran wajib sinau. Alhamdulillah Pak Ustadz, saiki aku wis iso maca. Selanjutnya nek wis iso maca, sinau napa? Cara memahami isi. Sing diwaca napa, Pak? Jenengan maca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Terjemahan Depak nih, itu insya Allah sudah cukup. Karena sebenarnya terjemah itu sama dengan tafsir ringkas. Sebab belajar Quran itu hukumnya apa? Wajib. Sedaya mukmin wajib saged maca Quran, terutama Al-Fatihah. Nun sewu nggih. Al-Fatihah itu kan rukun salat. Ada dalam satu keluarga ibunya pinter baca Al-Quran, jebolan pesantren, santriwati. Bapaknya ra iso maca Quran. Nalikane ngimami, sing lanang ra iso maca Quran, sing wedok pinter maca Quran. Terus niku sing dados imam sinten? Pilihannya A, suaminya, B, istrinya, C, suami tetangga. Yang mana? Sholat di masjid maksudnya. Sehingga kalau bisa keduanya sholat di masjid, atau istrinya bisa sholat sendirian di rumah, suaminya sholat di masjid. Tapi suami ini kalau mau ngimami istrinya, syaratnya kudu iso maca Al-Fatihah. Karena kaidahnya begini, nek ono imam ra iso maca Fatihah, kok makmume luwih pinter maca Fatihah, salat jamaah, mongko salate makmum batal. Nah, itulah resiko punya suami ra iso maca Fatihah. Salate sering batal. Sehingga kewajiban pertama nek jenengan golek mantu, pastikan calon mantu lanang saged maca Fatihah dengan benar. Laras badan? Baik, catat ya. Golek mantu lanang cah pondok. Angel kathah kok. Baik. Kenapa? Karena mereka insya Allah jaminan saged maca Fatihah. Nek jaminan surga mboten ngerti kula nggih. Nek jaminan saged maca Al-Fatihah. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan surat Al-Fatihah. Umumnya surat dalam Al-Quran itu diberi nama sesuai dengan salah satu kata yang ada di dalamnya. Contohnya apa, Pak? Surat An-Nas. Kenapa disebut surat An-Nas? Kenapa disebut surat An-Nas? Karena ada kata An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq. Kenapa disebut surat Al-Falaq? Karena ada kata Qul a'udzu birabbil. Surat An-Nasr niku surat napa? Surat An-Nasr. Wal asr. Kok wal asr? Itu surat Al-Asr. Pakai nun. Surat An-Nasr niku surat napa? Idza jaa nasrullahi wal fath.
ada kata Nasrullah, maka disebutlah surat An-Nasr. Tapi wonten surat yang namanya itu tidak ada di dalamnya. Contoh Al-Ikhlas. Mbok sampean goleki kata Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Sampai akhir orang nemu kata Al-Ikhlas. Terus kok bisa Pak diberi nama Al-Ikhlas? Al-Fatihah mulai dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai ayat terakhir Waladdallin. Nemu boten kata Al-Fatihah? Orang nemu. Loh kenapa Pak kok dikasih nama Al-Fatihah? Yang ini dikasih nama surat Al-Ikhlas. Inilah surat yang penamaannya berdasarkan makna. Yang penamaannya diberi nama karena berdasarkan apa? Makna. Surat Al-Ikhlas, kayak kenapa Kak kok disebut surat Al-Ikhlas? Kenapa kok disebut surat Al-Ikhlas? Karena surat ini hanya membahas Allah. Disebut ikhlas tegese murni, sebab surat ini murni hanya membahas tentang Allah. Dari mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir tidak ada pembahasan tentang makhluk. Makanya surat ini disebut surat Al-Ikhlas. Kenging nopo Pak kok disebut surat Fatihah? Karena surat ini adalah surat pembuka mushaf. Sehingga jenengan nek buka mushaf, surat pertama yang ditemui surat apa? Surat apa? Al-Fatihah. Makanya disebut sebagai surat pembukaan karena dia yang membuka mushaf. Ada juga yang mengatakan bahwa surat ini disebut sebagai surat Al-Fatihah karena surat ini yang pertama kali turun secara utuh. Wonten surat yang pertama kali turun tapi tidak utuh, niku surat napa? Surat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak utuh, surat napa? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Baik. Ayat pinten? Masya Allah, dapat hadiah. Langsung. Hadiahnya yang mana? Oh, ini kenapa nih? Nanti boleh ngambil hadiah ya. Saya taruh di sini. Atau di atas saja, di atas ya. Ibu dapat hadiah ini. Alhamdulillah. Baik, maka persiapan kalau ada pertanyaan segera angkat tangan ya. Barangkali dapat hadiah. Selanjutnya, surat yang pertama kali Allah turunkan secara utuh dalam sebagian riwayat Al-Baihaqi itu adalah surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Falaq, kalau surat Al-Alaq Pak, surat Al-Alaq diturunkan tidak utuh. Hanya dari ayat 1 sampai ayat pinten? 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahun berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surat Al-Alaq? Tahun pertama kenabian. Sing jawab sami, hadiah sami berarti alhamdulillah. Ora kelong hadiah ya. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya, surat ini terdiri dari 7 ayat. Makanya dalam Al-Quran disebut dengan sab'un minal mathani. Disebut dengan apa? Sab'un minal mathani. Teng buku niki wonten di surat Al-Hijr ayat 87 Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sungguh kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, tegese surat Al-Fatihah, wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang agung. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Fatihah dengan sab'an minal mathani karena terdiri dari 7
ayat yang diulang-ulang. Tegese diulang-ulang niku napa? Dibaca, sering dibaca nalikane salat. Nggih. Ini tentang surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini punya banyak nama. Namanya apa saja, Pak? Al-Fatihah, sampun. Ummul Kitab, sudah. Ruqyah, dinamakan juga Ar-Ruqyah, surat Ruqyah. Sehingga disebut sebagai surat Ruqyah karena surat ini bisa dipakai untuk ngeruqyah. Dengan kemeng-kemeng atau sedang demam napa wonten sing sawanen sampeyan gendong bayinya kemudian ruqyah baca surat Al-Fatihah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aina tadri annaha ruqyah? Dari mana kamu tahu kalau surat ini adalah surat ruqyah? Selanjutnya, surat ini juga disebut dengan sab'un minal mathani karena terdiri dari 7 ayat yang diulang-ulang untuk dibaca ketika salat. Dan disebut juga dengan Al-Qur'anul Azim. Disebut juga dengan apa? Al-Qur'anul Azim. Baik. Ada 5 nama surat Al-Fatihah. Sebutkan, angkat tangan. Baik, silakan. 1, 5. Al-Fatihah, Ummul Quran, surat Ruqyah. Kurang 2. Hah? Gagal dapat hadiah nanti. Dilengkapi. Kurang 2. Al-Qur'anul Azim. 1 lagi. Sab'un minal mathani. Masya Allah. Dapat hadiah. Hadiah ingkang pundi nggih? Sama ya ini nanti. Baik, Masya Allah. Ini tumben panitianya bagi-bagi hadiah. Makanya dintekno sebelum selesai ya. Ini ada 7 hadiah. Kita lanjutkan. Jadi ada banyak nama untuk surat Al-Fatihah. Tadi sudah kita sebutkan wonten pinten? 5 nama. Maka menunjukkan bahwa surat ini istimewa karena punya banyak nama. Sesuatu yang punya banyak nama menunjukkan kalau itu adalah istimewa. Selanjutnya kita akan baca keutamaan surat Al-Fatihah. Surat ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya Nabi SAW menyebutnya sebagai surat yang paling agung dalam Al-Quran. Dari Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an." Akan aku ajarkan kepadamu satu surat yang merupakan surat paling agung dalam Al-Qur'an. Qala, jawab Nabi SAW, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Itulah surat Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu, yang merupakan as-sab'ul mathani dan Al-Qur'an al-azim yang aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa tadi? Surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Jadi begini ya. Al-Qur'an itu terdiri dari berapa surat? Al-Qur'an 114 surat. Ada yang bisa nyebutkan urutan 10 surat pertama. 10 surat pertama. Monggo, angkat tangan. Baik, silakan berdiri. Berdiri. Nah. 1 Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Ojo lompat Al-Kahfi ya, masih kejauhan. Masya Allah. Baik, dapat hadiah ya. Hadiahnya sama seperti tadi. Sudah? Muslim kudu akrab dengan Quran. Harus apa?
Akrab. Karena harus akrab, maka karena dia sering bersinggungan, nek ditakoni isi Quran ngerti. Jenengan nek kagungan anak 10, kira-kira bisa menghafalkan nggak namanya? Bisa. Urutannya hafal nggak? Anake dhewe. Aku duwe anak 10. Dari mulai anak 1 sampai anak ke 10 gak mungkin keliru. Kenapa? Anaknya sendiri. Duwe dulur songo, tunggale pinten? Songo. Urutane pripun? Nomor 1 Wagiem, nomor 2 Wartina, nomor 3 Siti. Apal dia. Kenapa? Dulure. Sebab akrab. Maka kita akrab dengan Quran kalau bisa apal, ya. Urutan-urutan surat, nyebutkan 10 minimal apal. Nek nyebutan 114 mungkin banyak yang keliru. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Surat Al-Fatihah juga menjadi keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Ibnu Abbas bercerita, Jibril pernah duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mendengar ada suara dari atas. Tiba-tiba ada suara dari atas. Jibril mengatakan, ini adalah pintu di langit. Hari ini terbuka. Belum pernah pintu ini dibuka selain hari ini. Lalu tiba-tiba turun malaikat. Masya Allah. Dari langit tadi yang pintunya terbuka, sahabat itu bisa mendengar. Tiba-tiba turun malaikat. Kemudian malaikat ini mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Jibril, ini adalah seorang malaikat. Beliau turun ke bumi. Dia belum pernah turun kecuali hari ini. Kemudian malaikat itu memberikan salam dan mengatakan, Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Bergembiralah dengan adanya 2 cahaya yang diberikan kepadamu. Belum pernah Allah Ta'ala berikan 2 cahaya ini kepada orang siapapun sebelum kamu, yaitu Fatihatul Kitab dan akhir dari surat Al-Baqarah. Yaitu surat apa? Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'tita. Apabila kau membaca doa di surat itu, pasti akan dikabulkan. Dalam surat Al-Fatihah ada doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Di akhir surat Al-Baqarah ada doa apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Yang jenengan baca itu sudah puluhan huruf. 1 huruf diganjar oleh Allah dengan apa? 10 pahala. Kalau puluhan berarti ribuan pahala dengan membaca ayat yang barusan kita baca. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa yang jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat yang tadi datang, kalau kau mengucapkannya maka pasti Allah akan kabulkan permohonanmu. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk ya Allah ke jalan yang lurus. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami jika kami lupa atau kami keliru tidak sengaja. Sampai akhir dari doa. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan adanya ayat-ayat yang punya nilai keutamaan dan keistimewaan. Oleh karena itu, mumpung sekarang sudah mendekati Ramadan,
mulai untuk persiapan, mudah-mudahan sesuk bulan Ramadan dijadikan sebagai ahli Quran. Baik, yang siap khatam selama 1 bulan 5 kali, angkat tangan. 1. Siap khatam 5 kali? Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Habis hadiahnya. Siap khatam 5 kali? Baik, khatamkan 5 kali ya. Yang siap khatam 6 kali? 6 kali dalam sebulan. 1 aja mboh-mbohane Pak. Kok dikongkon pengen 6 niku? Nggih. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau selama bulan Ramadan khatam 60 kali. Berapa? Siang khatam, malam khatam. Jadi sehari 2 kali. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam sehari khatam 2 kali. Malam khatam sekali, siang khatam sekali. Nabi SAW juga banyak tadarus ketika bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itulah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka kalau diawali dari komitmen sing kuat, insya Allah saya bertekad Ramadan ini akan khatam 5 kali. Nanti Allah mudahkan. Insya Allah saya akan khatam 4 kali, 3 kali. Insya Allah Allah mudahkan. Diawali dari apa? Komitmen. Tapi nek wis ngeper dhisik, wis wedi dhisik, wis males dhisik, ora bakalan saged. Awali dari apa? Semangat. Miliki komitmen. Baik. Yang mau khatam minimal sekali angkat tangan. Banyak. Tambah 2 kali. Ada 3 kali. Insya Allah. Baik. Miliki apa? Komitmen. Nah, caranya pripun Pak? Yang tidak penting tinggalkan. Maka kalau bisa nyun sewu ya, sakjroning bulan Ramadan niki leren dhisik. Niki leren. Dipakai apa? Maca Quran. Jangan sok nyekrul ngene iki. Ora ana gunane. Mong nyekrul ngene ora ana gunane. Jadi biar waktunya semakin berkualitas, bisa dipakai untuk baca Quran lebih maksimal. Yang enggak penting tinggalkan. Bila perlu YouTube dibuang dulu. TikTok apa mana TikTok? Nyuwun sewu, yang HP-nya ada marketplace, angkat tangan. Uninstall. Buang dulu. Selama bulan Ramadan. Nanti diinstal lagi setelah Ramadan. Dodolan tengeriku. Oh, jualan. Masya Allah. IG, YouTube dan seterusnya dibuangi semua dulu, nanti pasang lagi pasca Ramadan. Sakit badan? Hah? Kita kok awang-awangan. Wis wedi dhisik berat Pak Ustaz. Mau kapan lagi untuk berubah jadi lebih baik kalau tidak memanfaatkan sakjroning bulan Ramadan? Nggih. Coba dilihat ini ya. Saya kasih ilustrasi. Misalnya, ini gedung kan lantai 2 ya. Baik, Anda untuk bisa ke lantai 2 ini harus ngapain? Parkir dulu kendaraan di depan. Masuk pintu. Kemudian naik tangga. Hingga bisalah tiba di lantai 2. Di lantai 2 makanan telah tersedia. Sudah? Baik. Ada sebuah gambaran sederhana bagaimana perjalanan hidup hamba ketika menuju Allah. Ada sebuah kerajaan dan sang raja akan memberikan fasilitas yang terbaik bagi siapapun yang mau mendekat kepadanya.
untuk bisa menuju sang raja, maka hamba harus melalui sebuah lorong yang panjang. Di depan lorong itu ada anjing yang galak dan dia menghalangi siapapun yang mau masuk. Lorong itu terbuka, siapapun boleh masuk, pintunya tidak pernah ditutup. Tapi gara-gara ada anjing di depan lorong itu, maka banyak orang yang gak berani masuk karena diganggu oleh anjing. Padahal kalau orang itu berhasil masuk, maka nanti ketika di dalam dia akan mendapatkan layanan yang luar biasa dari sang raja. Anjing ini caranya gimana biar dia bisa diusir? Caranya gimana? Hah? Kasih makan. Caranya gimana? Dikasih makan. Sehingga orang yang cerdas, dia tidak akan ambil pusing dengan keberadaan anjing itu. Dia lempar sepotong daging biar anjing itu langsung lari ke daging. Udah, sekarang anjing itu hilang, saya bisa masuk. Nah, para ulama mengatakan anjing itu adalah setan. Jalan itu adalah jalan menuju Allah. Sepotong daging yang Anda buang biar anjing ini sibuk dengan daging adalah kenikmatan dunia yang Anda tinggalkan. Maka siapa yang ingin menuju Al-Malik Ar-Rahman, dia harus siap meninggalkan kenikmatan dunia untuk bisa berjalan menuju Allah Ta'ala. Dan Allah sudah menantikan hambanya, siapa yang mendekat kepadanya akan dikasih kenikmatan. Sanggup insya Allah? Makanya pengen bertakwa kok malas-malasan, enak-enakan ora ono ceritane. Maka nggak ada ceritanya poso kok mung turu, hari raya bertakwa, itu ada. Bertakwa pripun wong poso ini sampean mung turu. La'allakum tattaqun itu terjadi ketika kapan? Apabila sang hamba bisa memanfaatkan puasanya untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sehingga puasa itu waktu untuk malas-malasan atau waktu untuk produktif? Ulangi lagi. Puasa itu waktu untuk bermalas-malasan atau untuk produktif? Begitu muslim. Puasa itu adalah waktu untuk makin produktif, bukan waktu untuk malas-malasan. Tapi Pak Ustadz, katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Sampean jari sopo? Ngawur itu. Orang no ceritane kok turune wong poso ibadah. Sebutkan satu nama ulama yang hobi tidur. Hah? Tidak ada. Kalau ulama jarang tidur banyak. Kalau ulama hobi tidur Ratu Mon yang sejarah. Tidak ada ulama yang senengane turu, itu tidak ada. Jenengan turu berapa jam? Hah? Banyak jam. Pinten jam? Berapa? 5 jam, alhamdulillah. Berapa lagi? Cuman 2 jam. Saya itu cuma jam. Dua jam, terus bangun tidur lagi 2 jam, bangun tidur lagi 2 jam. Ada ulama di masa silam yang beliau wudhu sholat isya bisa dipakai sholat subuh. Berarti ngapain waktu malam itu? Tidak tidur. Ngapain Pak? Ibadah, kemudian baca buku, mutola'ah, kemudian belajar, zikir, baca Quran dan seterusnya sampai subuh. Terus berangkat sholat subuh, pakai wudhu sholat isya. Kita kan nggak kayak gitu. Jam 10 madang, gitu. Bar tadarusan madang, bar madang turu. Jam 3 tangi madang meneh. Sampai subuh sholat subuh, mulai subuh turu toh nggih, bar subuh niku turu nggih. Tangi-tangi jam 7, resik-resik omah beres-beres turu.
sampai jam 11. Makanya orang Indonesia pas Ramadan nambah lemak. Kenapa? Karena makannya dipakai tidur. Kalau nggak puasa kan kita makan beraktivitas. Cuman orang kita cuman mindah, biasanya siang 3 kali, dipindah malam. Jam 10 kok madang. Terus tinggal turu, ya wes. Sehingga kalau ada ungkapan, Pak, jarane nek poso niku sehat. Nggih, nek poso niku sehat, kejaba wong Indonesia. Nek poso tambah lemu. Kenapa? Makan dipakai tidur. Harusnya kan makan beraktivitas. Makanya penuh perjuangan itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ya. Sehingga pastikan pas Ramadan lebih banyak dipakai untuk berkegiatan, terutama baca Quran. Dan sekarang target Ramadan kurang berapa hari? Kurang 22 hari, kurang lebih ya. Sing durung iso maca Quran 22 hari kudu iso. Sanggup nggak? Target ini. Nah terus pripun Pak? Kudu digenjot. Gimana caranya? Sampean golek guru yang kira-kira bisa ngajari baca Quran. Alhamdulillah kota gede itu salah satu di antara kota pendidikan Al-Quran. Terus terang saya sendiri termasuk di antara anak yang belajar dari karya kota gede. Bapak Kiai Haji As'ad Humam rahimahullah. Tepang badan rahimahullah. Karya beliau luar biasa. Iqra. Dari mulai jilid 1 ya merangkak pelan-pelan sampai lulus jilid 6 bisa baca Quran. Dan saya masih ingat betul jilid-jilid Iqra yang saya baca dulu seperti itu. Masya Allah, betapa Pak As'ad Umam ini pahalanya banyak sekali. Banyak sekali anak-anak yang bisa baca Quran dari karya beliau. Sebelum banyak metode-metode yang lain, kan sekarang ada banyak metode ya. Tapi Iqra salah satu di antara yang mengawali. Maka yang belum bisa segera targetkan. Mumpung masih ada 20 hari, mudah-mudahan 29 Sya'ban sudah bisa baca Quran lancar. Siap insyaallah ya. Nah nanti jenengan saya ajari kayak gini. Jenengan saya ajari seperti ini ya. Agar tadarus itu fokus, maka lakukan tadarus dengan sholat. Ayo rapal toh Pak. Nggih, saya itu nggih rapal. Kula nggih mboten hafal Quran. Tapi ada caranya. Bisa gunakan HP untuk baca Al-Quran. Jadi jenengan misalnya ini ada meja ya. Begini. Allahu Akbar. Maca Fatihah. Terus setelah itu maca apa? Surat. Nah, saat maca surat seperti ini. Boleh. Boleh. Megang ini boleh. HP jenengan najis mboten? Hah? Nek HP ini najis disumbasi. HP-nya najis enggak? Tidak. Seperti ini. Jadi sambil sedekap membawa mushaf tapi dengan HP. Bisa mushaf yang kertas itu bisa tercetak atau bisa pakai HP. Ya pakai HP ini lebih enak sehingga tinggal pindah-pindah begini, dah. Begitu selesai matikan. Nah, taruh di meja atau taruh di saku, terus rukuk sujud balik lagi, nyalain lagi. Nah, ketika balik lagi, kalau HP jenengan ada fingernya kan enak. Begitu buka langsung Quran. Sehingga jangan kasih password. Nah, nanti buka nebono password mana? Passwordnya dilepas dulu biar nanti bisa dipakai seperti ini. Sakit insyaallah. Nanti baca lagi. Ini bisa baca sampai 4 halaman, 5 halaman baru rukuk. Karena kita nggak hafal tapi bisa menikmati bacaan seperti ini. Insya Allah bisa ya. Nah coba nanti diuji dulu ya. 1 rakaat 50 ayat.
Satu rakaat 50 ayat gak wis wedi gitu. Ya suwi. Nanti kira-kira berarti jenengan dalam satu sholat 2 rakaat dapat 100 ayat. Itu kurang lebih setengah jam 2 rakaat. Wah kesuwen Pak. Le kemeng kok piye Pak ngadeg sakmono suwene. Baik kurangi 25 ayat 1 rakaat. Awal latihannya 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat. Nanti kalau sudah terbiasa bisa sampai 50 ayat 1 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat 1 rakaat yang beliau baca apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 1 rakaat. Berapa jam itu? Kurang lebih 3 sampai 4 jam 1 rakaat saja. Sanggup kira-kira? Insya Allah kalau berat antep. Sudah, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Ya, yang merem melek dulu, yang merem. Ya. Terutama yang duduk-duduk di belakang itu tolong melek ya. Meskipun yang merem yang di depan. Nah. Sekarang kita lanjutkan ya. Saat orang itu membaca Al-Fatihah, hakikatnya dia sedang berdialog dengan Allah. Hakikatnya sedang berdialog dengan Allah. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat menjadi 2 antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku berhak untuk mendapatkan apa yang dia minta. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qultu hamidani 'abdi." Kalau hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah merespon dengan mengatakan hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Semaur tahu Pak? Semaur menjawab. Mangsuli leres. Nggih. Pada waktu hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mangsuli hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Ketika hamba membaca ar-Rahmanur Rahim, Allah mangsuli athna alayya 'abdi, hambaku mengulang pujiannya untukku. Ketika hamba membaca apa? Maliki yaumiddin, bisa dibaca pendek maupun panjang ya. Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Qala, Allah mangsuli, Allah merespon dengan mengatakan majjadani 'abdi, hambaku mengagungkanku. Masya Allah. Jadi saat temen nenek jenengan niku maca Fatihah dengan serius, seperti sedang berdialog dengan pencipta kita, berdialog dengan Zat yang maha kuasa, yang mengawasi gerak-gerik kita. Allah menjawab ucapanmu, mongko sing serius, ojo guyon. Sebab ketika itu kita sedang berdialog dengan sinten? Zat yang menciptakan kita. Wa idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nalikane hambaku maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah berfirman, Allah mangsuli hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta.
Lalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, sampai akhir ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah di awal kita memuji Allah, lalu di pertengahan Al-Fatihah kita mengatakan, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong ya Allah. Setelah itu kita berdoa, maka doa ini diijabahi oleh Allah. Makanya kita akhiri dengan mengucapkan amin. Apa arti kata amin? Kabulkanlah. Allahumma stajib. Kabulkanlah ya Allah. Terus dengan nalikane salat maca Fatihah, tolong disadari hakikatnya Anda sedang berdialog dengan Allah. Maka renungkan dengan baik. Niki nek direnungi dengan baik, ngerti-ngerti netes, nangis dia. Karena dia sedang bersama Zat yang Maha Kuasa. Jenengan kagungan masalah nopo, monggo diaturke kepada Zat yang Maha Kuasa. Allah bakal yang memberikan solusi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di bagian akhir, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini yang dimiliki oleh hambaku dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Masya Allah. Sudah? Selanjutnya ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah rukun salat. Al-Fatihah disebut salat karena surat ini dibaca saat salat. Dan seorang hamba yang baca surat ini ketika salat, hakikatnya dia sedang berdialog dengan Allah Ta'ala. Allah membagi Al-Fatihah menjadi dua, setengah untuk Allah, setengah untuk hamba. Maksudnya setengah isinya pujian, setengah isinya doa. Pujian itu untuk Allah, yang doa itu untuk hamba. Allah bahkan mengabulkan apa yang diminta oleh hamba. Yang diminta itu apa? Di surat Al-Fatihah yang diminta apa? Kenapa? Minta apa? Hidayah. Kenapa kita minta hidayah? Kenapa minta hidayah? Karena untuk bisa masuk surga, hamba perlu hidayah. Kalau nggak dikasih hidayah oleh Allah, nggak bakalan bisa mlebu surga. Makanya nyuwun sewu ya, Anda lihat apa kalimat pujian penduduk surga ketika dia masuk surga? Memuji Allah karena telah diberi hidayah. Coba dilihat firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk menempuh jalan ini. Di surat Al-A'raf ayat 43. Surat Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dan kami cabut kebencian dari hati mereka, dan mereka berada di dalam surga yang mengalir sungai di bawah mereka. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Lalu mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa masuk surga. Jadi menungso niku ngerti nikmate hidayah nalikane selamat saka neraka. Sekarang mungkin gak begitu merasakan betapa besarnya nikmat hidayah. Sehingga orang kalau dapat nikmat itu yang sampai mengucapkan hamdalah, nikmat apa? Hah? Hadiah. Siapa tadi yang jawab? Dapat hadiah. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat apa mana? Orang baru bisa merasakan, wah alhamdulillah untuk duit, alhamdulillah untuk duit. Begitu ya? Rata-rata dia merasa bahagia kenapa? Nyekel duit. Karena untuk duit dia merasa bahagia. Manusia baru merasakan betapa berharganya hidayah
saat berhasil masuk surga. Alhamdulillah. Andaikan dulu Allah nggak ngasih hidayah, orang bakalan bisa mlebu surga. Makanya sebagai bukti kalau kita ini adalah makhluk yang butuh petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, maka kita banyak mohon petunjuk kepada Allah melalui surat Al-Fatihah. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, dialog antara Allah dengan hambanya pada saat membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah yang membaca surat Al-Fatihah itu ribuan manusia? Lah piye carane Allah berdialog? Nah, sing maca Fatihah kan bareng-bareng wong ribuan. Apalagi yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masya Allah, ra iso dihitung jumlahnya piro niku. Terus gimana caranya Allah merespon? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menungso tumplek-blek dadi siji donga kabeh, permohonannya beda-beda, Allah kuasa untuk mengabulkan semuanya. Nggih. Di Padang Arafah niku isine pinten? Hah? Pinten? Bukan ribuan ya, jutaan. Jutaan manusia tumplek-blek di Padang Arafah kabeh nyadong donga dengan aneka permintaan yang beragam. Ana sing njaluk utange lunas, ana sing njaluk dadi lurah, ana sing pengen tuku lemah, ana sing pengen iso gawe omah, ana sing pengen nambah semah barang. Dengan beragam doa yang mereka baca. Jadinya gimana Pak? Apakah Allah kuasa untuk memberikan semuanya? Allah Maha apa? Kuasa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Dan dia zat yang maha mendengar segalanya. Walhamdulillah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian ada pelajaran di bawahnya itu nanti bisa dibaca sendiri di halaman 124 ya, sampai 127 atau 128 ya. Insyaallah bisa dibaca sendiri. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan ini Ustaz, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Tadi dikatakan bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Nah, ada jumhur ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Itu yang benar bagaimana Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada waktu kita jamaah sholat biasanya ada yang Bismillahnya tuh disirkan, lalu langsung Alhamdulillah. Nah, itu yang ulama yang yakin bahwa mungkin Al-Fatihahnya disirkan, itu berarti kan Bismillahirrahmanirrahimnya disirkan, itu kan berarti Bismillah masuk dalam Al-Fatihah. Lalu ada yang Alhamdulillah, langsung Alhamdulillah, berarti mungkin yang Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Nah itu yang benar bagaimana Ustaz? Baik, bismillah ya. Bismillah, cek. Bismillah. Tenang dulu ya. Kajian belum selesai. Jadi bukunya jangan ditutup dulu. Barangkali ada tambahan catatan ya. Yang pertama, Al-Fatihah itu 7 ayat. Ulama sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Ulama sepakat. Karena itu disebutkan dalam hadis dan juga disebutkan dalam ayat. Walaqad atainaka sab'am minal mathani. Sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Tapi kenapa ada yang berpendapat bahwa bismillah itu bukan ayat pertama surat Al-Fatihah? Lah terus ngitung 7 ayatnya pripun? Berarti kan kurang siji kok Pak, jadi 6. Tetap 7. Coba dilihat ya.
Al-Fatihah tetap 7 ayat, tapi ada 2 pendapat. Bismillah itu masuk ayat pertama atau tidak. Kalau bismillah ayat pertama, cara ngitungnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pinten niki? Kurang 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang ke-7. Dawa dhewe. Paling panjang sendiri. Udah? Ini untuk perhitungan 7 ayat jika bismillah ayat pertama. Sekarang bismillah bukan ayat pertama. Cara ngitungnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 7. Jadi tetap 7 ya. Tapi ayat terakhir dipenggal jadi 2. Paham insyaallah? Baik. Selanjutnya, kalau bismillah itu dibaca sir, padahal katanya bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, kok bisa kayak gitu, Pak? Jadi masalah sir dan jahar itu masalah afdoliyah. Afdoliyah tegesin apa, Pak? Mana yang lebih afdol. Bukan masalah sah dan tidaknya. Sehingga menurut ulama yang mengatakan bismillah ya keras, sebagaimana alhamdulillah. Kok sholat di belakang imam yang fatihahnya, yang bismillahnya sir, sah nawadan? Sah. Demikian pula yang berpendapat bahwa bismillah itu pelan, sholat di belakang imam yang bismillahnya keras, sholatnya gimana? Sah. Karena afdoliyah ini tidak mempengaruhi keabsahan. Terus yang leres yang pundi, Pak? Bismillah yang sir itu yang benar. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah terdengar beliau membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain, beliau membacanya dengan pelan. Sudah? Oleh karena itu, bismillah yang lebih tepat dibaca pelan. Wallahu alam. Nah, monggo. Salat awabin. Nggih. Nggih. Baik. Ada hadis riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin itu salat yang dikerjakan ketika pedet panasen. Pedet panasen itu jam pinten, Pak? Kira-kira jam 11. Jadi salat awabin niku napa? Salat duha di akhir waktu. Maka salat awabin itu sahih, disebut salat awabin. Awabin artinya wong sing sregep tobat. Disebut awabin karena salat ini dikerjakan orang yang rajin bertobat. Tapi yang benar waktunya bukan antara maghrib sampai isya, yang benar waktunya waktunya di waktu duha bagian akhir. Jadi mangkene jenengan sampun kondur, sudah sampai rumah, bisa sholat duha di bagian akhir menjelang duhur. Wallahu alam. Selanjutnya, okay. Monggo. Biar cepat, masya Allah. Ringkas Pak Ustaz. Sholat fardu katanya diwajibkan setelah sholat fardu itu berzikir. Setelah berzikir baru sholat sunnah. Nah. Setelah sholat sunnah baru berdoa. Ya. Jadi setelah sholat fardu tidak
diperkenankan untuk langsung berdoa. Leres apa mboten? Langsung yang selanjutnya Pak Ustaz. Ini enggak pendek ini, jadi panjang nih. Sekali lagi aja. Sekali lagi. Setelah berdoa, ada kaitannya soalnya Pak Ustaz. Pada saat kita berdoa setelah sholat sunnah, itu tangan kita diangkat apa tidak? Ya. Itu saja. Sebenarnya masih banyak gitu lagi. Oke. Pertama, tentang dzikir setelah sholat. Dzikir setelah sholat niku hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Terus ada orang yang begitu salam langsung mulih lamcing, bar salam peluncing. Sholatnya sah napa mboten? Sah. Berdosa atau tidak? Tidak. Karena dzikir setelah sholat itu tidak wajib. Tapi kebiasaan Nabi SAW begitu selesai sholat beliau istighfar. Karena Nabi SAW idan sarafa min salati istaghfara thalathan. Thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi SAW kalau sudah selesai sholat beliau istighfar 3 kali lalu membaca kalimat tadi. Itu kebiasaan beliau sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Thauban. Oleh karena itu kalau bisa bersalat ojo langsung ngilang, tapi zikir dulu. Selanjutnya, kalau mau berdoa boleh nggak Pak? Jawabannya berdoa selesai sholat wajib maupun selesai sholat sunnah hukumnya boleh. Boleh berdoa selesai sholat wajib maupun selesai sholat sunnah. Cuman begini, praktek Nabi SAW beliau tidak rutin seperti itu. Yang benar tidak rutin. Kadang beliau berdoa selesai sholat, kadang beliau tidak doa. Makanya yang tepat gimana? Ya kadang berdoa, kadang zikir dulu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling rajin berdoa, ketika beliau tidak berdoa ya kita ikuti tidak berdoa. Tapi kadang beliau berdoa, maka juga kita ikuti kadang berdoa. Seperti membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan taqabbala. Atau doa Allahumma kini adzaban nar, ya Allah lindungilah aku dari siksa neraka. Atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan beberapa doa yang semisal. Wallahu a'lam. Nah, kemudian selesai sholat doanya itu pakai angkat tangan atau tidak? Pakai angkat tangan boleh, tidak angkat tangan juga boleh. Karena angkat tangan itu sifatnya pilihan. Mau angkat tangan silahkan, tidak juga silahkan. Walhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Ini ada berita duka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon doanya untuk ibu saya, Ibu Sri Sunarsasi binti Mulyo Suyo.